maisir. Karena setan melalui media khamar dan judi ini, ya, itu akan menciptakan, memecah belah diri kalian, ya, menciptakan permusuhan, menciptakan kebencian-kebencian di antara kalian, dan akan menghalangi kalian dari ingat kepada Allah dan tidak sholat. Itulah alasan kenapa judi dan khamar diharamkan, bukan karena cuaca, ya, atau bukan karena suatu daerah ini kaya atau miskin. Saudara-saudara, kemudian yang dijadikan lagi tafsir terhadap ayat-ayat yang diliberalkan dari ayat-ayat Al-Quran ini adalah mengenai hukum pidana Islam. Kita belum menerima hukum pidana Islam ini sebagai sebuah sistem hukum yang terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Tetapi kalau kita meliberalkan, menafsirkan ayat-ayat ini tidak sesuai dengan yang sepantasnya dan seharusnya di dalam ajaran Islam, maka ini sebuah tindakan yang tidak benar. Ya, silakan, karena ini hukum pidana ini adalah hukum publik, tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Kita melihat orang mencuri lalu kita hukum potong tangan sendiri, tidak boleh. Harus ada alat, ada aparatur negara yang memang diserahkan untuk diberikan wewenang untuk itu. Tapi kalaupun kita belum memilih sistem ini, ya tidak apa-apa. Bukan kewajiban kita ini gugur, ya. Sehingga kita lihat di sini, kita lihat fokus dalam masalah penafsirannya, saudara-saudara, masalah kisos dan hudud. Hukum pidana ini ada dua dalam Islam. Kisos adalah masalah penganiayaan dan pembunuhan yang diatur dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Maidah. Kemudian adalah masalah hudud. Hudud ini adalah hukuman bagi tindak kejahatan kriminal yang bisa merusak ketertiban, keamanan, dan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Seperti perzinahan, seperti tuduhan zina yaitu qazaf, minum khamar juga ada hukumannya, pencurian, perampokan atau hirabah yang secara sistematis, ada juga pemberontakan dan murtad dari ajaran agama Islam. Nah, dalam tafsir liberal ini dilihat bahwa kita lihat substansinya, semua jenis hukum adalah adanya hukuman terhadap tindak kriminal dan munculnya efek jera. Sehingga tidak mesti kita menerapkan sanksi hukum yang sejenis seperti termaktub dalam Quran. Karena katanya hukuman-hukuman yang spesifik itu katanya adalah produk budaya Arab abad ke-7 saja. Sehingga pada saat sekarang boleh dirubah atau diganti sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dan tidak melanggar hak asasi manusia. Saudara-saudara, ini anggapan yang sangat keliru. Hak asasi manusia di dalam Islam tidak boleh terpisah dari ajaran syariat Islam. Setiap hukuman yang ditetapkan secara tekstual di dalam Al-Quran itu sudah sesuai dengan hak asasi manusia. Tinggal dari perspektif mana kita melihat. Mau lihat dari perspektif yang sekuler barat atau dari perspektif Al-Quran. Ini saja masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya orang liberal itu tidak mengaca, tidak melihat kepada negara-negara barat yang memasarkan ide sekularisme ini dan liberalisme, sekiranya tidak ada di negara-negara barat, misalnya sekiranya ditetapkan sanksi hukum model seperti hukum Islam ini di negara-negara barat, saya kira mereka tidak akan berkoar-koar, tidak akan menuduh-nuduh bahwa hukum-hukuman ini tidak sesuai dengan HAM. Ini karena sifat inferioritas saja, ya, terhadap peradaban barat, saya kira. Ya. Yang ketiga, efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman yang begitu keras ini akan menimbulkan efek yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Memang akan merugikan seorang pelaku kriminal, tapi dia akan memberikan manfaat bagi banyak manusia yang terancam keamanannya, ya, dan membuat efek jera kepada calon-calon pelaku tindak kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat hukuman penjara sekarang, saudara-saudara, kan bisa diremisi. Hukum bisa dikurangi kalau penjara setahun jadi setengah tahun, 2 tahun jadi setahun, 4 tahun jadi 2 tahun dan sebagainya. Tapi kalau dalam hukum itu tidak ada remisi. Masa mau diremisi hukum potong tangan menjadi kelingkingnya saja? Tidak bisa. Ya. Harus pergelangan tangan, semua sama, keadilan yang berlaku, bukan karena alasan-alasan tertentu. Ya. Kemudian secara edukatif, secara pendidikan, ini juga akan memberikan efek yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, seorang yang misalkan saya akan membuat ilustrasi saja. Ya, orang yang misalkan mendapat hukuman kurungan fisik, ya, dia akan bergaul dengan sesamanya, akan membuka jaringan-jaringan baru. Pengedar narkoba dapat jaringan baru, para koruptor dapat teman baru, dapat cari info-info baru bagaimana caranya membuat modus-modus korupsi yang baru dan lain sebagainya. Ini akan semakin
membuat sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi secara finansial, ya, hukuman ini yang tentu ada syarat-syaratnya yang ketat, ya, tidak semua orang bisa melakukannya dan ada syarat-syarat tertentu. Dan kalau ada syubhat ini bisa ditanggalkan atau bisa tidak dilaksanakan adalah kenyataan bahwa dengan timbulnya efek jera ini, hukuman hudud di dalam Islam ini ternyata tidak memiliki beban biaya yang tinggi di dalam untuk negara tersebut. Ya, tidak perlu biaya tinggi. Ya, berapa gaji untuk sipir yang kita keluarkan dari uang APBN, misalkan? Berapa biaya untuk makan 3 kali sehari di dalam penjara? Itu dari mana uangnya? Dari uang rakyat, uang pajak. Ya, uang besar. Berapa membangun penjara tersebut, ya, yang justru efeknya belum tentu akan memberikan kesadaran, memberikan efek jera dan tidak menimbulkan manfaat yang lebih besar kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, kita lihat yang contoh lain adalah tentang ayat-ayat gaib ini. Ya. Ayat tentang surga neraka, adanya kursi, aras, kalam, itu katanya adalah mitologis, tidak rasional. Sehingga harus ditakwilkan secara metaforis yang sesuai dengan alam materialistik yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan eksperimen, ya. Sehingga ini ujung-ujungnya agama harus sesuai dengan akal dan dirasionalkan seluruhnya. Kemudian masalah kawin beda agama, ya, ini sesuatu yang penting dan ini sudah dianggap lumrah di dalam masyarakat kita. Karena apa? Karena masyarakat kita ini masyarakat yang konsep keberagamaannya tidak jelas, tidak mantap gitu loh, tidak ngerti halal haram. Apa konsekuensinya, apa implikasi daripada melanggar keharaman kawin beda agama ini. Saudara, dasar keharaman kawin beda agama ini, terutama bagi perempuan muslimah, itu jelas diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Ya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu menikahkan perempuanmu, ini ditujukan kepada wali, dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Jelas, tidak boleh menikah seorang perempuan muslimah dengan lelaki musyrik yang penganut politeisme, banyak Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Kemudian ayat 10 surat Al-Mumtahinah. Ya. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala turji'uhunna ilal kufar. La hunna hillul lakum wa lahum yahilluna lahun. Bila kamu sudah pastikan bahwa perempuan-perempuan beriman mereka adalah perempuan-perempuan beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada kaum kafir. Ini konteksnya dalam hijrah, ya, ada wanita-wanita yang masuk Islam sementara suami-suaminya masih kafir, masih musyrik, tidak beriman kepada Rasulullah, ya. Maka mereka yang hijrah kepada Rasulullah itu tidak boleh dikembalikan kepada suami-suaminya yang kafir itu. Artinya pernikahan mereka batal secara hukum menurut Islam, ya. Lahunna hillul lakum, mereka tidak halal sebagai istri bagi mereka orang kafir. Walahum yahilluna lahun, dan mereka kaum kafir pun tidak halal sebagai suami bagi mereka yang muslimah ini. Lalu ditulislah, ditafsirkan lagi ayat ini, dikontekstualkan, ya. Dicari-cari alasan-alasannya untuk menghindar dari pengharaman itu. Apa misalnya dalam buku Fikih Lintas Agama, ya, yang ditulis oleh tim Paramadina, kelompok penulis liberal ini, dibilang bahwa tidak ada larangan yang sore, tidak ada larangan yang tegas. Sementara juga tidak ada, ya, yang membolehkan pernikahan seperti itu. Jadi ngambang. Kemudian katanya ini adalah wilayah ijtihad para ulama. Kita boleh berbeda dan terikat dengan konteks tertentu. Apalagi katanya dulu jumlah umat Islam tidak sebesar sekarang. Ya. Maka wajar dilarang perkawinan beda agama ini supaya betul-betul anak-anak yang baru lahir muncul ini murni semuanya beragama Islam. Tidak ada dari orang tuanya yang campur agamanya, ya. Sehingga ini bermanfaat bagi umat Islam, gitu. Itu konteks dulu. Sekarang tidak, kita sudah banyak, jumlahnya besar. Ya, tidak usah lagi takut kawin dengan orang yang berbeda agama, ya. Kemudian ada lagi karena alasan konflik dan perang yang kerap terjadi antara umat Islam dan non-Muslim di masa Nabi, sehingga wajar pernikahan itu diharamkan. Sekarang kita hidup dalam koeksistensi damai, toleransi, bahkan dipengaruhi oleh paham pluralisme bahwa semua agama sama saja. Toh ngapain juga beda-bedain Islam, Kristen, Yahudi. Satu rumah, satu atap, boleh-boleh saja. Toh mereka dikampanyekan, itu sering di TV itu kan dikampanyekan. Ini ternyata keluarganya harmonis, keluarganya baik-baik saja, keluarganya tidak ada masalah dalam pendidikan agama, pendidikan lain sebagainya. Ini yang selalu didorong masyarakat ini untuk
bersifat permisif, ya, untuk melanggar hal-hal yang diharamkan. Ini yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Coba sekarang misalnya, apakah ada jaminan kalau kita mengikuti kerangka model tafsir semacam ini, ketika kita masa konflik dan perang dengan non-muslim, ini haram kawin beda agama. Kemudian ketika kita berdamai dengan mereka tidak haram atau dijadikan halal. Ini bagaimana jadinya kalau misalnya dalam satu hari, ya, kita menghadapi dua situasi sekaligus. Malam bakar-bakaran gereja dan masjid, lalu siangnya berdamai. Ini bagaimana hukum status perkawinan? Mau berubah, malamnya haram, siangnya jadi halal. Terus begitu. Nggak jelas, ini hukum apa model seperti ini, ya? Oleh sebab itu, kita harus memperkuat, ya, ilmu kita, mentadaburi dan memahami ajaran-ajaran serta hukum-hukum Al-Quran ini sudah sebagaimana mestinya kita sebagai seorang muslim. Bukan berarti kita bersikap eksklusif yang ekstrim, menafikan umat beragama di luar kita, tidak. Kita punya aturan sesuai dengan ajaran Islam, bahwa lembaga pernikahan adalah lembaga untuk menginternalisasikan ajaran Islam, akidah Islam. Kalau tak ada orang tua salah satunya, terutama bapaknya ini non-muslim, dia kan tidak beriman kepada Islam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan bisa rela melihat istrinya beribadah sesuai dengan Islam. Ini masalahnya. Sedangkan kenapa dibolehkan lelaki muslim mengawini perempuan ahlul kitab? Kita beriman kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, beriman kepada semua kitab-kitab sebelum Al-Quran, sehingga wajar kita akan memberikan toleransi yang sama besarnya kepada umat non-muslim atau kepada istri yang kebetulan berbeda agama dengan kita, misalnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu, ya, sehingga tidak akan terjadi overlapping, tumpang tindih. Tapi sebaliknya ini yang sangat berbahaya. Suami non-muslim, ya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Quran, dia tidak akan rela melihat istrinya ini beribadah bebas menjalankan agamanya sesuai kepercayaannya. Dia pasti ada situasi psikologis yang tidak rela. Ya, kenapa istri gue begitu? Ini harus diusahakan untuk dirubah dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu beberapa tantangan kita dalam soal penafsiran. Sekali lagi, ini adalah tazkirah dan tausiah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa ternyata di bulan Ramadan ini pun, ya, masih banyak hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam yang kita imani dan kita amalkan secara konsekuen ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak saudara sekalian. Mudah-mudahan puasa kita dan qiyam kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat meraih derajat takwa kepada Allah dengan